Halo, selamat sore DigiFriends. Senang banget kita ketemu lagi. Sebelumnya juga kita mungkin udah ketemu berapa kali ya. Dan senang sekali saya sore hari ini, Safira Dwi Payana, bisa kembali bertemu dengan semua DigiFriends yang ada di berbagai tempat nih di Indonesia ya. Tentunya di kegiatan kita pada Jumat sore biasanya obrol-obrol literasi digital gitu. Atau yang disingkat dengan OOTD. Nah, buat DigiFriends yang mungkin belum familiar dengan kegiatan ini, kegiatan apa sih? OOTD ini merupakan kegiatan bincang santai mengenai berbagai isu yang relevan tentunya di seputar literasi digital. Dan tentunya OOTD selalu hadir dengan tema yang sangat up to date untuk DigiFriends semuanya gitu. Nah, udah ada yang tahu OOTD sore harinya akan bahas soal apa? Ya, benar banget seperti yang ada di bacaan di atas sini ya, di atas sini di atas kepala sini. Jangan asal cuan, telusuri faktanya. Itu dia di Difference tema OOTD kita pada sore hari ini. Difference mungkin sadar nggak sih kalau di era-era sekarang nih, yang udah banyak digital-digitalnya itu, peluang ngasilin cuan itu makin lama makin kebuka lebar. Gitu sayangnya, banyak masyarakat yang belum mungkin nggak bisa milih, belum bisa milah juga konten apa aja sih yang mungkin layak disebarin gitu ya, karena memang nggak semua informasi yang tersebar tuh infonya benar dan akurat gitu. Nah, fenomena penyebaran konten hoax atau informasi palsu itu telah menjadi masalah serius yang bisa merusak tatanan sosial gitu ya, ekonomi dan politik. Dan motivasi di balik pembuatan dan penyebaran hoax itu seringkali tuh motivasinya finansial gitu, berkaitan dengan cuan lah gitu. Nah, konten yang sensasional dan kontroversial dianggap cenderung menarik nih perhatian banyak orang yang pada gilirannya bisa menghasilkan pendapatan melalui iklan, klik, dan berbagai bentuk monetisasi lainnya gitu. Nah, fenomena yang saat ini hadir juga di sosial media belakangan ini yaitu maraknya konten-konten orang tua yang memperlihatkan konsumsi makanan yang berlebihan, khususnya mengenai penggunaan gula pada anak, konsumsi gula pada anak. Terus mirisnya itu orang tua atau KOL ini ternyata memang sengaja dibayar untuk bikin konten itu gitu. Jadi udah anaknya kasihan, orang tua juga kasihan, dan yang lebih parahnya lagi itu tuh emang sengaja dilakuin, dan bukan apa ya, bukan sekedar iseng atau apa, tapi memang ada niat tertentu untuk untuk membuat hal itu gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika ngadain sesi webinar untuk DigiFriend semuanya, obrol-obrol literasi digital dengan tema jangan asal cuan, telusuri faktanya gitu, yang akan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai bikin konten tuh nggak cuma nyari cuan aja loh, tapi juga harus memberikan manfaat dan harus mampu mempertanggungjawabkan juga konten apa yang sudah dibikin oleh DigiFriends gitu di dunia digital. Bagi pembuat konten dan tips tentunya bagi kita-kita nih viewers untuk lebih cerdas milih konten yang layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, tapi sebelumnya DigiFriends, aku mau ngingetin juga jangan lupa subscribe dan follow channel YouTube serta Instagram @literasi digital kominfo. Ayo, udah pada follow belum? Kalau belum, jangan lupa ya, segera di follow @literasi digital kominfo, karena kontennya pasti bakalan seru abis dan bermanfaat. Supaya kedepannya kita bisa menggunakan internet dengan lebih pintar, bijaksana, dan tentunya makin cakap digital gitu. Nah, sebelum kita kenalan sama narasumber kita pada sore hari ini, aku mau ngingetin DigiFriends juga untuk jangan lupa isi link presensi. Nah, link presensi langsung muncul tuh sama kakak admin, dikirim di kolom chat ya link presensinya, s.id garis miring hadir OOTD 190724. Jadi di tanggal hari ini s.id garis miring hadir OOTD 190724 gitu. Tolong segera diisi sambil berjalan, isinya nggak apa-apa. Gitu. Oke, udah siap nih kita untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, aku mau kenalin dulu untuk DigiFriends. Kita ada banyak narasumber hebat yang akan menyampaikan berbagai ilmu dan informasinya pada sore hari ini. Yang pertama, ada Mbak Puji Susanti sebagai Presidium Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat sore, Mbak Puji. Halo, selamat sore Kak Safero. Apa kabar? Mbak Puji, apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Kak Safero, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Baik juga, Mbak. Insya Allah mantap. Mbak Jam-jam Puji. nanti ini, Kak. Oh iya, benar-benar. Mbak Puji, ini kami mau ngucapin makasih banyak ya Mbak Puji udah berkenan sharing-sharing nih ke teman-teman di Different semua OTD di Aku kegiatan kita makasih pada banget sore hari udah ini. diajak untuk sharing-sharing juga ke teman-teman. Apalagi pesertanya nih, 1.750. Oh, enggak. Enggak muat ya. Kelebihan kayaknya ya angkanya ya.
Kayaknya Oke, Mbak akan Puji, makasih dimakan. banyak. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol serunya. Gitu. Oke. Dan selanjutnya untuk yang kedua, aku mau kenalan juga nih. Kenalan sama narasumber yang kita kedua ada Mas dan Mas Bon Usari, seorang konten kreator. Selamat sore Mas Bon. Selamat sore, Mas Vero. Apa kabar? Wih, mantap nih. Mas Bon apa kabar? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Mas Alhamdulillah. Vero Mas Bon, gimana? terima kasih banyak ya udah berkenan hadir di Siap, kegiatan sama-sama. kita pada sore hari ini. Aman. Terima kasih Wih, juga. mantap. Nanti teman-teman di Gfriend kita akan banyak sharing juga dengan Mas Bon. Dan selanjutnya kita akan kenalan lagi dengan narasumber ketiga kita dari Blibli. Nah, ini adalah Mbak Yolanda Nenggolan sebagai Head of Public Relation dari Blibli. Mbak Yolanda, selamat sore. Selamat sore, Kak Safero. Selamat sore semuanya, teman-teman pembicara. Dan juga yang Wah, Mbak dengerin, Yolanda apa thank kabar? you Baik, banget Mbak. nih. Beli-beli bisa diundang di acara untuk obrol-obrol literasi digital sore hari ini. Thank you banget. Kami juga makasih banyak Mbak Yolanda udah berkenan hadir untuk sharing-sharing di sini ya. Ya, pastinya. Baik. Nah, Alhamdulillah. Teman-teman di Gfriends itu dia, kita udah kenalan sama narasumber-narasumber kita dan aku mau ngingetin selama acara berlangsung ini dari awal hingga akhir, di Gfriends semua yang mau tanya, mau sharing, mau diskusi, silahkan kirim di kolom chat. Jadi kita nggak akan tutup kolom chat, pokoknya itu jadi wadah kita untuk sharing. Di Gfriend tinggal tulis aja namanya siapa, mau nanya ke siapa, dan isi pertanyaannya apa. Gitu ya. Jadi tulis nama di Gfriends, mau nanya ke siapa, dan isi pertanyaannya apa. Itu bisa dikirim di kolom chat selama sesi berjalan. Dan nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik untuk pada sesi webinar pada sore hari ini gitu. Nah, jangan lupa sambil diisi juga ya di GFriends link presensinya tadi s.id garis miring hadir OOTD 190724. Nah, itu juga udah dikirim nih sama kakak admin format pertanyaannya. Bisa di GFriends tinggal kopas aja, tinggal copy paste, di copy habis itu di paste. Habis itu nanti tinggal diisi deh, mau nanya ke siapa dan lain-lainnya. Gitu di GFriends. Gimana udah siap nih buat ngobrol-ngobrol sharing sore hari ini? Insya Allah siap ya. Nah, di GFriends, kita mungkin langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Karena memang banyak banget nih hal-hal yang bikin penasaran mengenai jangan asal cuan gitu. Karena memang ya siapa sih yang nggak mau cuan? Apalagi sekarang kayak caranya banyak ya dan mayoritas lumayan cepat caranya. Sebenarnya aku yang pertama mau nanya nih ke teman-teman Mavindo ya, ke Mbak Puji nih sebagai presidium Mavindo. Nah, Mbak Puji, Mavindo ini kan banyak sekali bergerak di isu dan seputar hoax ya, hoax gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Boleh nggak sih Mbak Puji di-sharing ke kami-kami semua di sini, sebenarnya pengertian hoax itu dan evolusi dari masa ke masa mengenai hoax itu seperti apa Mbak Puji? Silakan Mbak Puji. Oke, pertama-tama saya salam kenal ya buat Kak Yolanda dan juga Mas Bon gitu ya. Dan senang sekali bisa ngobrol di sini sharing-sharing. Di Mavindo itu sebenarnya kita menyepakati bahwa hoax itu adalah konten yang palsu, gitu ya. Jadi bukan berita palsu, bukan berita palsu. Karena yang palsu bukan selalu berita. Bahkan sebenarnya berita itu asumsinya adalah benar gitu ya, karena valid, faktual gitu. Jadi hoax itu adalah konten yang palsu. Nah, konten itu bisa beraneka ragam. Jadi konten itu bisa berupa berita, informasi, atau bisa berupa gambar, bisa berupa video, bahkan bisa berupa iklan-iklan. Jadi kalau dulu gitu ya, awal-awal tahun 2014-an gitu ya, pas ada isu-isu politik, ya hoaxnya rata-rata terkait dengan konten palsu yang sifatnya artikel-artikel, video-video, gambar-gambar seperti itu ya. Karena memang musimnya adalah musim politik. Terus waktu COVID gitu ya, itu akhirnya hoax itu berevolusi ngikutin nih kayak duren aja ada musimnya gitu ya. Itu musimnya adalah musim berita-berita terkait info-info terkait COVID. Tetapi ternyata di antara informasi yang kita dapatkan sampai detik ini itu terselip hoax di mana-mana. Jadi ada informasi terkait dengan ternyata minum ini bisa sembuh, makan ini bisa sembuh. Nah, itu kan juga hoax ya. Jadi klaim-klaim yang sifatnya adalah too good to be true gitu ya. Kalau emang minum itu langsung sembuh, ya ngapain nih kita udah negara-negara mana udah pada tutup gitu ya, udah susah untuk kita mengatasi virusnya gitu. Nah, pilpres kemarin juga otomatis nih. Dan ini aja untuk satu tema tertentu
politik itu aja. Ternyata dari tahun ke tahun tipologi hoax itu berubah. Mereka berkembang. Jadi tahun 2019, 2014, 2019, 2024 itu ternyata setiap periode aja hoax politik aja berubah gitu ya. Apalagi hoax secara keseluruhan gitu. Tentu saja memiliki perubahan yang signifikan. Nah, karena ini ngomongin tentang percuanan, Mas Apero, saya juga akan bahas tentang hoax percuanan gitu ya. Kalau cuan kan kita akan bahas soal produk, jasa gitu ya. Dan mungkin ada di dalamnya phishing atau scamming. Karena penipuan itu kadang tidak langsung nih dapat plek gitu ya, dapat langsung grab gitu. Tetapi memang bisa jangka panjang. Nah, di antaranya ini yang sekarang lagi perlu kita perhatikan ya. Teman-teman sadar nggak ketika ada isu tertentu, kasus tertentu, yang mana netizen itu mencari personalnya, akunnya. Nah, ketika ada masalah, entah itu di akun-akun lamtur atau apa-apa gitu ya, terus kemudian ada netizen ngomong gitu, ada satu konten ini, orangnya ini gitu ya, itu pasti akan ada kopiannya. Ada banyak orang yang meniru kontennya. Jadi namanya disamain. Misalkan saya Puji F Susanti jadi Puji F _ Susanti. Jadi macam-macam, gambarnya sama. Nah, itu kadang orangnya ngaku-ngaku klarifikasi di Instagram Story. Dan saya sebenarnya tidak bohong, saya begini-begini, silahkan klik di sini. Klik, nah begitu klik ternyata masuknya kemana? Nah, bisa jadi itu masuknya scamming, phishing gitu ya, masuk ke data kita, atau otomatis ya kita kelacak lah apanya, kita kan nggak tahu ya apa yang diselipkan dalam link tersebut. Nah itu kalau terkait dengan media sosial. Secara tidak langsung ya tuh, kita nggak tahu, saya aja nggak berani klik-klik gitu ya, apapun itu. Walaupun nanti di tautan dirubah, klarifikasi saya, misalkan kayak gitu. Karena bisa dirubah-rubah itu linknya, di Bitly itu bisa dirubah-rubah loh teman-teman. Nah, kemudian yang mungkin secara langsung terkait hoax produk-produk gitu ya, atau layanan-layanan. Itu bertebaran sekali. Kalau dulu banget penipuan terkait produk itu, oh nggak beli barang, dari saya tuh merasa nggak beli barang, kok tiba-tiba ada barang datang dan ditagih kurirnya. Ini juga penipuan gitu. Loh, saya nggak beli, tapi ibu beli kok nih atas nama ibu. Tapi kita sama sekali tidak melakukan transaksi karena sifatnya adalah COD misalkan. Atau bisa jadi kita sebenarnya udah aman ya kalau marketplace itu sekarang udah aman. Apapun itu sekarang sudah terjaga, maksudnya dari sisi marketplace ada keamanan-keamanan. Tetapi yang lain-lain nih, misalkan lewat iklan, pernah nggak beli lewat iklan gitu ya, kemudian masuknya ke web gitu ya. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan, berhati-hati juga karena tidak semua dari para pemberi layanan jual ini itu amanah. So teman-teman ya pastikanlah kita kalau klik sesuatu mikir-mikir dulu nih. Karena kita saking penasarannya gitu ya. Terus kita ketika ada COD datang dan kita nggak beli, nggak ada buktinya, kita cek dong HP kita. Anda dari mana? Oh ternyata di HP kita nggak ada pemesanan sama sekali. Nah jangan pernah menerima itu. Karena memang Anda lebih kuat posisinya gitu. Terus sekali lagi kalau ada barang-barang yang sifatnya klaimnya tinggi banget nih, ini bisa begini, ini bisa begini. Ya, kita di Mavindo sendiri kita pernah juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM terkait obat dan makanan. Nah, biasanya yang klaimnya tinggi itu terkait obat-obatan. Nah, itu teman-teman juga harus waspada. Karena banyak sekali produk-produk yang ternyata sangat iklannya sangat wow, testimoninya meyakinkan, ternyata sampai di kita barangnya tidak sesuai apa yang dijanjikan. Seperti itu. Wah, baik Mbak Pudi. Jadi emang tadi aku setuju banget tuh, biasanya kalau ke daerah-daerah suka ada tuh di radio-radio iklan obat yang bisa pokoknya nyembuhin jantung, paru, usus, kencing manis, semua. Oke, semua penyakit cuma dari satu obat itu aja bisa sembuhin. Ya itu ya, kadang sesuatu yang Oh, untuk nggak ada itu ya? harus hati-hati ya. Iya, makasih banyak Mbak Puji insight-insightnya, sharingnya. Jadi kita udah dapat gambaran ya di Cifrens ya mengenai hoax itu seperti apa. Dan tadi mungkin hoax itu mungkin masih banyak orang yang suka bilang berita bohong, tapi ya mungkin hoax itu informasi yang bohong ya, tapi bukan berita gitu ya Mbak Puji tadi ya. Konten. Kalau konten yang palsu itu adalah hoax Konten sebenarnya. yang palsu dan bukan berita. Oke. Terima kasih banyak Mbak Puji, dan selanjutnya kita mau dengar suaranya Mas Bon nih. Nah, Mas Bon, Ya, sebagai konten kreator ya, mungkin Mas Bon boleh di-share juga nih ke kami-kami di sini yang
masih jauh lah gitu ya, masih jauh dari Mas Bon gitu ya. Gimana sih Mas Bon cara mendapatkan keuntungan finansial di dunia digital dengan cara yang baik dan tepat gitu. Silakan Mas Bon. Oke, terima kasih Mas Vero. Selamat sore DigiFriends. Salam kenal ya. Saya Mas Bon, content creator di berbagai macam sosial media platform gitu ya. Akun saya Papi Bon, kalau ada yang mau intip-intip boleh ya. Tetap promosi ya. Oke, jadi alhamdulillah banget ya. Sebenarnya tuh saat ini memang banyak banget cara untuk mendapatkan keuntungan finansial di dunia digital di DigiFriends. Jadi ada yang bikin konten menghibur, edukatif, affiliate sebagai seller online atau lainnya. Nah, kalau ditanya nih dengan cara yang tepat itu gimana ya? Nah, ini kalau ini menurut saya tapi ya, karena balik lagi ya, formula atau metode setiap orang itu dalam bikin konten pasti beda-beda. Nah, kalau saya yang pasti sih kita harus tanya dulu nih ke diri kita. Kita maunya bikin konten yang kayak gimana dulu nih. Bukan kita ngelihat kreator A nih mumpung lagi rame terus kita bikin yang kayak gitu. Padahal kita sendiri juga nggak nyaman atau bahkan kurang menguasai di bidang itu gitu ya. Terus kenapa sih harus tanya ke diri kita dulu nih? Jadi karena yang dibutuhkan itu adalah konsistensi dan semangat juang tinggi di dunia online. Pokoknya garis bawah tuh, konsistensi. Kamu nggak bisa konsistensi, kamu akan susah menjadi seorang content creator gitu ya. Nah dari situ baru bisa kita tentuin lagi nih, mau bikin konten seperti apa dan fokus di platform apa. Contohnya, kalau boleh saya kasih contoh nih. Misalnya kita mau sebagai seorang affiliator yang kerjaannya tuh jualan produk fisik atau digital tanpa perlu stok produknya. Dan kita menyusun kontennya mau seperti apa. Jadi dalam contoh ini, kalau saya akan bikin konten video review panjang ya, yang pastinya jujur ya. Jangan mengada-ngada, jangan terlalu overclaim di platform video panjang seperti YouTube gitu ya. Untuk detail reviewnya, dan saya akan taruh link pembelian si affiliate tadi itu di deskripsi saya. Lalu langkah selanjutnya saya akan bikin video pendek ya untuk video marketingnya. Ini saya taruh di sosial media, bisa ditaruh di Instagram, di TikTok, di Facebook gitu ya. Nah, harapannya apa nih gitu ya? Harapannya adalah kalau misalkan saya taruh linknya di bio di sosial media, saya selalu mengarahkan ke dua sumber gitu ya. Jadi yang pertama, link pertama itu saya arahkan ke YouTube saya. Yang kedua, baru saya arahkan ke penjualan produk. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau ngikutin boleh, nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Kalau dengan cara seperti itu, jadi kita bisa dapat dua sumber income nih dari dunia digital ataupun sosial media. Yang pertama dari monetize video panjang kita. Yang kedua pastinya dari penjualan produk. Gitu Mas Vero kira-kira. Baik, Mas Bono. Jadi banyak banget cara-caranya sebenarnya ya buat DigiFriends. Tinggal Banyak mungkin triknya. mulainya dari mana gitu Mas Bon ya. Nanti mungkin bisa kita Boleh. bahas lebih lanjut. Tapi satu hal Siap. yang menarik Mas Bon, kuncinya konsistensi ya. Banget, itu banget. Banget, kuncinya konsistensi. Oke, Kita bisa benar. lihat ya konten kreator yang udah jauh lebih besar gitu ya. Dia ngebangun itu bukan cuma sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Bahkan ada yang baru jalan 1 tahun, 5 tahun baru meledak kontennya. Atau kalau misalkan kita ada faktor hokinya lumayan tinggi gitu ya. Lumayan tinggi itu bisa 6 bulan, 3 bulan. Jadi benar-benar konsisten. Jadi kita bisa nge-grab para penonton ini biar tahu nih, oh si A ini dia selalu bahas konten apa sih? Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya memang harus konsistensi. Jadi dari konsistensi tersebut kita bisa belajar bikin konten. Jadi konten kita semakin lama semakin baik lagi. Dari yang awalnya cuma iseng-iseng dengan peralatan sederhana, ketika kita konsistensi kita melihat nih, oh kekurangan konten kita tuh ini. Oh, berarti kita besok harus beli lampu misalkan. Oh, besok beli mikrofon. Jadi kita harus upgrade terus-menerus gitu ya. Karena ingat aja, kita ini konten kreator ya modalnya adalah visual ya. Jualannya adalah suara dan produk gitu ya. Kalau visualnya kurang menarik, produknya ataupun lampu dari cahayanya, produknya nggak kelihatan, jadi ya nggak bisa jualan juga gitu ya. Jadi susah cuannya nanti. Gitu Mas Vero. Baik, Mas Bon. Hati-hati ya, susah cuannya ya takutnya. Ya. Gitu cari cuan malah susah cuan. Nah, terima kasih banyak Mas Bon. Selanjutnya kita mungkin beralih ke Mbak Yolanda nih. Nah, ini menarik juga nih sebenarnya. Mbak Yolanda, kami tuh di sini mungkin di Friends juga pengen tahu kan biasanya suka ada ya iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang mungkin klaimnya itu nggak sesuai lah ya gitu. Nah, Ya. gimana sih Mbak cara penanganan untuk masyarakat atau konsumen lah ya, untuk kita kita ini sebagai konsumen
yang Hmm. tertipu oleh iklan gitu. Clickbait soal suatu produk yang dijual di e-commerce gitu. Tapi Ya. mungkin ini bukan beli-beli ya gitu. Silakan Mbak Yolanda. Oke, mungkin aku nanti akan ada sedikit slide gitu ya. Aku coba bawakan nanti agak cepat gitu ya, biar sore-sore kita nih nggak ngantuk ya, karena kan kita pengen banyak ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Jadi sekali lagi nih saya mau ucapin terima kasih banget ke Kemenkominfo gitu ya. Apa Blibli bisa diikut sertakan gitu ya dalam melakukan literasi digital kepada masyarakat Indonesia gitu, di mana memang kita sudah mulai dari 1 tahun lah ya, hampir 1 tahun kita tuh secara aktif kita melakukan edukasi untuk menghindari gerakan hindari tipu-tipu seperti itu ya. Hmm. Karena memang kita sendiri banyak sekali gitu ya menerima ada beberapa orang yang sampai datang gitu ke kantor kita yang memang sayangnya gitu mereka sudah mengalami penipuan, mereka baru datang ke kita gitu. Maka kita menyadari, oh ini kita nggak bisa diem aja kalau begini gitu ya. Dan luar biasa banget juga ya, aku juga tadi udah dengerin Mbak Puji juga tadi sharing gitu ya, mengenai apa sih yang namanya hoax gitu. Bagaimana sih bikin konten, tadi Mas Bon juga udah bilang. Jadi sebetulnya kita sama-sama sadar gitu ya, dunia digital, internet ini potensinya tuh gede banget sebetulnya ya, bukan cuma sekedar untuk memberikan informasi, tapi juga yaitu bisa kita pakai juga untuk menghasilkan, mendapatkan cuan gitu. Tapi memang harus lebih bijak lagi gitu ya, masyarakat harus lebih paham, lebih cerdik lagi bagaimana caranya bisa mempergunakan dunia digital ini dengan lebih baik gitu ya, untuk mendapatkan semua kebaikannya gitu. Nah, jadi izinkan aku sedikit sharing gitu dari sisi e-commerce. Kenapa sih kita lakukan gerakan hindari tipu-tipu ini? Boleh next, Mas Teguh, slide-nya. Nah, jadi kalau aku coba sedikit ya kasih gambaran nih, teman-teman DigiFriends ya. Ini kalau lihat laporan yang mengalami penipuan dari transaksi online itu tuh kalau kita lihat tuh yang masuk tuh lebih dari 400.000 gitu ya. 400.000 laporan, di mana lebih dari 13% itu dari industri atau sektor e-commerce. Ya, bentuknya tuh macem-macem gitu ya. Kalau sekarang tadi udah disebutin sama sama Mbak Puji, bentuknya ada yang lewat SMS, ada yang lewat sosial media, ada yang bentuknya phishing, ada macam-macam ya. Bahkan katanya tadi kan ada yang voice phishing, sepertinya tuh kayak customer service gitu. Jadi kayaknya teknologinya makin pinter karena itu menggunakan AI generatif gitu ya. Teknologinya makin pinter, tapi penipuannya juga ngikut makin pinter gitu. Jadi kitanya tuh sebagai penggunanya juga harus semakin pandai gitu. Nah, di salah satu research kita itu juga eh, diketahui bahwa sebetulnya tuh human factor itu sangat besar sekali menyebabkan terjadinya penipuan di dunia digital ya, 95% disebutnya ya. Karena apa? Sebetulnya kita sangat sekali tertarik gitu ya sebagai manusia gitu, kadang-kadang kita tuh banyak FOMO-nya ya, fear of missing out gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang ya gitu. Oh, di situ tuh kayaknya banyak banget tiba-tiba iklan bermunculan. Bagaimana sih kamu duduk aja dari rumah bisa menghasilkan uang banyak nggak ngapa-ngapain seperti itu ya. Jadi kita tuh langsung tertarik, wah enak juga ya di rumah aja sambil tidur-tiduran gitu, mager gitu, terus duit banyak gitu. Nah, karena rasa fear of missing out ini akhirnya orang tuh menjadi lengah, kita bilang ya, menjadi lengah, tidak mau melakukan verifikasi terlebih dahulu mengenai informasi, opportunity yang dia dapatkan di dunia digital, seperti itu. Boleh next? Nah, jadi gerakan tipu-tipu ini waktu awal kita bikin eksperimen sosial dulu. Karena konon kabarnya, katanya tuh kan ya, pengalaman pribadi itu menjadi guru yang sangat baik buat kita ya, untuk kita belajar. Jadi kita bikin eksperimen sosial waktu itu, ya, kita bekerja sama gitu ya dengan beberapa pihak, nanti aku cerita gitu ya. Nah, kita bikin journey-nya benar-benar orang tuh seperti dapat iklan, lihat produknya, harganya bombastis, sophisticated gitu ya. Journey-nya seperti itu. Nah, mungkin tanpa aku cerita, boleh kita sama-sama saksikan videonya dulu ya. Pernah nggak ngerasa takut ketinggalan yang lagi trending? Lihat harga miring, langsung kemakan iming-iming. Ada barang stok terbatas, auto check out.
tanpa background checking. Berarti, kamu termasuk salah satu warga yang FOMO pas belanja online. Kalau kamu merasa FOMO, kamu nggak sendirian. Berikut faktanya. Untuk itu, masyarakat masih perlu edukasi belanja online. Lahirlah FOMO Shop, yang namanya bukan cuma sekedar lucu-lucuan, tapi sebuah social eksperimen yang digagas dari keresahan akan budaya FOMO di masyarakat saat berbelanja online, yang seringkali jadi sasaran empuk tipu-tipu. Di dalamnya, disematkan edukasi Ingat FOMO. Dari 63.196 kunjungan pada bulan September 2023, kami menemukan fakta FOMO yang menarik. Fakta FOMO pertama, nyaris 4 dari 5 warga setuju untuk check out. Fakta FOMO kedua, 71% warga hampir kegocek buat transfer ke rekening pribadi. Fakta FOMO ketiga, setelah ditambah info cuma hari ini di iklan online, kefomoan melonjak nyaris 80%. Fakta FOMO selanjutnya, barang apa sih yang bikin warga tergocek? Nomor 1 dan 2 adalah elektronik dan gaming. Karena kebanyakan barangnya jutaan, jadi berasa harganya mengejutkan. Dilanjut, produk women dan produk men. Hai, aku mau protes kenapa nggak ada produk koceng. E-commerce yang aktif di Instagram juga mau ikut cek kefomoan followersnya nih sebagai Indo Biggest Tech Execs dan Workers Community. Ternyata masih banyak juga yang kena. Eksperimen sosial FOMO Shop ini digagas dari fenomena banyaknya masyarakat yang terkena penipuan berbelanja online. Dari hasil eksperimen ini terlihat bahwa literasi digital masyarakat untuk berbelanja online yang aman masih rendah, karenanya diperlukan lebih banyak edukasi secara berkelanjutan supaya masyarakat menjadi lebih teliti untuk menikmati belanja online tanpa tipu-tipu. Mau tahu nggak gimana tanggapan para warga tentang FOMO Shop? Apalagi di share gitu kan biasanya orang based on testimoni ya. Udah pernah beli di situ belum? Gue lihat yang menarik diskon, jadi pengen beli tapi belum pernah. Selain itu, ada juga Yoris Sebastian yang membahas fenomena FOMO di akunnya. Oke ya, kasus tipu-tipu online yang semakin marak belakangan ini ternyata pas dibuat social eksperimen dengan nama FOMO Shop, 82% kena perangkap karena FOMO. Di social eksperimen kemarin, masa transfer poin pribadi di check out juga. Thanks ya Kak Yoris. Main dompeto info monosano. Di balik dompet yang sehat, terdapat jiwa yang ingat FOMO. Semoga semua bisa ingat FOMO dan gak gampang FOMO. Ya, jadi video ini sebetulnya sebagai ringkasan gitu ya dari social eksperimen serta hasilnya dari social eksperimen yang kita lakukan. Jadi untuk menghindari gerakan tipu-tipu yang memang terjadi di dunia digital, kita memang memperkenalkan panduan Ingat FOMO gitu ya. Dimana sebetulnya panduan Ingat FOMO ini bisa dipakai nggak cuma sekedar dalam bertransaksi online, tapi dalam beraktivitas di dunia digital sebetulnya ya. FOMO itu tuh singkatan ya, verifikasi. Kemudian kalau di kita tuh kita selalu mengencourage gitu ya, menyarankan untuk konsumen itu melakukan verifikasi. Karena kan sekarang sebetulnya udah mudah ya, kalau misalnya dia e-commerce, dia itu ada di dalam misalnya store-store yang ada di Android dan di Apple. Kalau misalnya dari aplikasi itu bisa dilihat. Kalau dia toko-toko yang di dalam e-commerce, sebetulnya dia tuh kalau dibeli-beli sendiri kita ada official store, gitu ya, official store. Atau biasanya kalau misalnya kita rajin lagi lebih membaca, kita bisa lihat tuh rating-rating dari toko, kemudian review-review yang dimasukkan oleh para pembeli, seperti itu. Nah, kita juga menyarankan untuk melakukan observasi tadi ya, udah cek review, rating toko gitu ya. Terus dipastiin ini harganya masuk akal nggak sih? Masih dari 26 juta, 30 juta menjadi harganya 5 juta gitu ya. Jadi kita tuh harus lebih kritis ya. Jangan apa namanya ada informasi yang terlalu
sangat bagus sekali. Kayak tadi salah satu contohnya, satu obat bisa menyembuhkan 10 penyakit gitu. Itu kan sebetulnya agak sedikit impossible seperti itu ya. Jadi itu harus berpikir kritis lagi gitu ya. Kemudian kalau kita di e-commerce gitu, kita tuh menyediakan akses-akses atau channel-channel yang mudah channel-channel yang mudah diakses informasinya. M itu tuh stands for mudah diakses informasinya gitu ya. Jadi tuh kalau kayak di Blibli sendiri, kalau misalnya ada pengiriman itu bisa di-tracking gitu ya, bisa dilihat ini udah sampai mana sih, bisa dilacak gitu. Yang terakhir adalah official. Kita selalu menyarankan tidak mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening pribadi. Seperti itu. Bahkan waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama aku lupa ya, Kementerian Kemenkominfo juga dan Kemendak, bagaimana caranya sih UMKM itu kalau bisa itu udah bisa membuat rekening-rekening atau masuk ke dalam e-commerce atau dia membuat rekening bisnis. Seperti itu, ya. Untuk menghindari hal-hal yang yang kurang baik gitu ya. Dan untuk edukasi Ingat FOMO ini kita itu nggak sendiri gitu, kita tuh dibantu gitu ya oleh Kementerian Kemenkominfo, teman-teman di Asosiasi E-commerce atau IDEA, kemudian ada juga dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan kita juga didukung oleh brand-brand yang masuk ada di dalam platform kita karena mereka juga melihat edukasi ini tuh sangat penting banget dan harus dilakukan rame-rame biar cepat nyebarnya, biar masif. Karena kalau sendiri-sendiri, impact-nya tuh akan lebih lama gitu ya. Dan kita juga didukung sama teman-teman media luar biasa banget gitu ya. Karena memang udah sangat kritikal sekali, udah harus dilakukan edukasi yang semasif mungkin. Seperti itu. Next. Nah, tadi juga aku udah cerita, jadi nggak berhenti cuma melakukan eksperimen sosial, jadi kita terus melakukan edukasi. Jadi kalau dilihat teman-teman lihat ya di bawah tuh kita sempat adakan talk show bareng gitu ya dengan Kemenkominfo, dengan Mas Yoris Bastian, dengan BSSN gitu. Kemudian kita pakai semua aset-aset sosial media kita untuk terus melakukan edukasi dan juga artikel-artikel gitu dengan partner-partner media untuk kita bisa terus mengkomunikasikan mengenai literasi digital ini. Terutama tuh kalau e-commerce itu tuh kita kan banyak banget melakukan affiliate program gitu ya. Mungkin di GFriends mungkin ada yang udah ikut ya. Jadi ini affiliate program ini tuh banyak sekali dipakai oleh para penipu-penipu untuk melakukan penipuan gitu. Makanya kita tuh di blognya Blibli kita terus gitu ya melakukan pasang-pasang artikel buat kita edukasi seperti itu. Next. Nah, jadi kita harap gitu ya dengan panduan Ingat FOMO ini sebetulnya konsumen kita semua itu pada saat dia melakukan aktivitas transaksi berbelanja di dunia online di e-commerce, mereka selalu menggunakan guidance ini. Lakukanlah verifikasi, lihat observasi, mudah diakses nggak informasinya untuk melihat ini seperti apa sih kalau saya pesan nanti saya bisa tracking nggak. Kemudian yang terakhir adalah official ya. Next. Nah, jadi tadi kan kita bilang, coba dilihat gitu ya, akun-akunnya tuh harus akun-akun yang resmi. Makanya kita juga memperkenalkan akun-akun resmi ini gitu ya. Baik itu ada yang di Instagram, ada yang di X, ada yang di TikTok, YouTube gitu. Kita komunikasikan juga customer service kita, ada numbernya di sini gitu ya. Ada email dan lain-lain gitu. Karena memang ini lucunya gitu ya. Dari beberapa yang kena tipu gitu ya, mereka itu datang atau melakukan pengecekan ke Blibli sesudah mereka kena tipu, tapi bukan sebelumnya gitu. Makanya kita tuh sekarang lagi aktif banget, ayo coba ditanya dulu gitu loh. Jadi kalau menerima informasi, coba beberapa saat itu jangan melakukan sesuatu gitu ya. Coba melakukan observasi dulu, berhenti dulu gitu. Untuk bisa lebih bijak untuk merespon informasi yang didapat seperti itu. Ya, next.
Nah, ini juga nih tadi aku cerita gitu ya. Kalau di e-commerce sebetulnya termaksud di Blibli kita sangat aktif sekali gitu untuk membuat affiliate program. Kalau Blibli memang sebetulnya memang baru nih kita luncurkan gitu ya. Kita ini untuk cuan gitu ya. Kita memberikan kesempatan bisa bertumbuh bersama. Kita bikin affiliate program ini, komisinya juga luar biasa. Cuma nanti coba di sini kenapa aku taruh di sini sebetulnya aku pingin mengedukasi program affiliate yang benar yang dilaksanakan oleh teman-teman di e-commerce itu tidak dipungut biaya. Kita tidak memungut biaya, justru kita memberikan komisi. Jadi kalau ada yang memang mendapatkan informasi, katanya ini ada program berbau komisi nih, hanya mempromosikan produknya Blibli gitu. Tapi mereka diminta deposit dulu, mereka diminta beli dulu, nanti uangnya dikembalikan. Banyak yang terjadi yang kayak gitu ya. Itu udah pasti bukan dari kita. Karena semua program affiliate itu kita tidak mengenakan biaya. Dan biasanya orang yang memang atau konsumen yang ingin bergabung di dalam program affiliate, mereka itu harus masuk ke dalam aplikasi Blibli. Masuk, mereka harus ikut melakukan proses kayak registrasi biar mereka dapat nanti linknya untuk join program affiliate dengan komisi seperti itu. Ini kenapa penting banget? Karena rata-rata yang ikut, waktu itu ada 2 kali aku ikut sampai ketemu karena penasaran, kenapa sih kok bisa sampai ruginya gede banget. Jadi teman-teman, ruginya tuh nggak main-main loh yang datang ke sini. Ada yang 700 juta lebih, hampir 800 juta, ada yang 2M. Jadi itu nggak main-main. Makanya aku juga sampai bingung, sampai penasaran. Kok bisa sampai segede gitu kerugian? Maksudnya mereka tertipunya sampai sebegitunya gitu ya. Dan kalau dibilang bukan orang-orang dengan pendidikan yang rendah, enggak gitu ya. Tapi mungkin karena tadi ada unsur FOMO, pingin cuan cepet, pingin cuan gede, seperti itu. Yang anehnya, mereka tuh nggak punya aplikasi Blibli loh teman-teman. Mereka nggak punya, tapi mereka dapat informasinya dari dari chatting application gitu ya. Terus mereka dimasukkan ke dalam grup. Di dalam grup itu nanti ada yang memberikan testimoni, oh saya udah dapat segini, dia screen. Saya udah dapat segini, dia screen gitu. Untuk build kepercayaan dari orang-orang yang baru bergabung di dalam grup tersebut gitu. Jadi aku mau sekali lagi mengingatkan bahwa program affiliate ini bagus banget gitu ya yang dibuat oleh para e-commerce termasuk Blibli, komisinya juga luar biasa, tapi harus lebih berhati-hati ya. Jangan sampai tertipu dimintain biaya. Kemudian harus dilihat informasinya sebetulnya lengkap. Kalau kurang yakin, dikontak customer service-nya. Seperti itu. Ya, next. Ada linknya ya, silakan kalau mau ikut. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi kita secara terus-menerus, bareng-bareng, masif gitu ya, kita bisa sama-sama membangun ruang digital yang lebih aman lagi ya. Cuan tapi aman. Gitu. Oke, makasih Kak Savero. Silakan. Baik, Mbak, terima kasih banyak. Nah, itu ya, Mbak, yang Yolanda udah nyampein tadi, cuan tapi aman. Nah, itu yang paling penting. Dan hati-hati di Gfriend, karena memang penipuan itu datangnya bisa dari hal apa ya, hal yang dekat dengan kita, dan kita kadang suka luput gitu kalau, oh ya ini ditipu nih, gitu. Karena dengan hal-hal yang bikin happy, bikin senang, kayak iming-iming uang terutama, itu bisa bikin kita malah lengah, dan jadi nggak hati-hati terhadap sebuah informasi tertentu. Gitu. Mbak Yolanda, thank you Mbak ya udah di-share secara lengkap nih soal informasi-informasinya gitu. Dan selanjutnya kita beralih mungkin ke Mbak Puji. Nah, Mbak Puji, ini sebenarnya dibahas juga sama Mbak Yolanda, tapi mungkin Mbak Puji punya tips-tips lain. Tadi kalau Mbak Yolanda ada FOMO ya tadi di-share. Gimana sih Mbak cara mengidentifikasi apakah informasi atau produk yang beredar di media sosial itu sebuah produk yang benar gitu? Maksudnya ya, kalaupun kita ternyata beli, ya persis kayak gitu, persis apa yang kayak diiklanin. Silakan Mbak Puji. Ya, jangankan di media sosial, kadang saya beli produk aja udah ada gambarnya, udah ada testimoninya, ternyata dapat zonk. Ah iya benar. Perlu dipahami juga ya oleh teman-teman nih, itu ketika ada pembelian satu produk yang ternyata produk itu gambarnya bagus banget, too good to be true banget lah, harga 200 bisa dapat dress mewah gitu ya, mungkin ya baju buat prom night gitu. Itu kan gak mungkin gitu. Begitu datang bentuknya
acak kadut, kuyu-kuyu, jelek gitu kan. Jadi ya gimana ya? Ini juga bagian dari critical thinking yang harus disadari oleh masyarakat Indonesia. Kadang kita beli di e-commerce pun ketika itu harga sudah tidak sesuai dengan gambar, kita harus waspada juga ya. Kemungkinan testimoni di dalamnya juga nggak benar, atau mungkin kan testimoni bisa ada rekanan gitu ya, ibaratnya kayak ya janjian untuk sama-sama ngisi testimoni dan lain sebagainya. So saya kalau beli intinya di e-commerce sendiri saya akan cek terkait dengan kesesuaian harga dengan barang. Mustahil saya beli bagus banget, baju bagus banget harga 200.000, padahal baju itu buat gaun pesta malam gitu ya. Itu kita harus juga ada critical thinking gitu dari masyarakat sendiri. Kemudian terkait dengan media sosial. Nah, di media sosial saya bahkan bisa dibilang gini, Mbak, ini anti hoax kok kena hoax gitu mungkin. Ketipu gitu. Saya pernah ketipu, saudara-saudara. Jadi di saat lagi banyaknya orang-orang itu COVID ya, ada pegadaian terkait rumah, tanah, gitu, gadein asertif, gadein mobil, gitu ya, itu keluarga itu sempat ada yang ketipu juga karena mengingat ternyata barang yang digadaikan itu bohong gitu ya, tidak benar gitu. Itu sering banget. Plus bahkan baju-baju dijual di Instagram itu bisa jadi baju-bajunya emang bagus, gambarnya bagus, ada testimoninya. Begitu ditanya ada e-commerce-nya nggak ada Mbak. Kami saking banyaknya pesanan hanya menjual lewat media sosial. Nah itu saya pernah juga mendapati media-media sosial yang jualan baju bagus-bagus, testimoni banyak, story banyak, bahkan story-nya itu gambarnya tumpukan tumpukan pesanan paket yang akan dia kirim misalkan. Kita pasti akan teryakinkan ya teman-teman dengan visual-visual seperti itu. Tapi saya sekali lagi, bukan saya ini adalah agen e-commerce atau apa gini. Beli dari e-commerce itu lebih aman gitu ya, lebih aman dibandingkan kita beli langsung di media sosial. Saran saya kalau beli di media sosial, pastikan mereka tuh punya e-commerce gitu. Jadi kita bisa terjaga lah gitu ya. Jadi ada pihak ketiga yang memastikan barang sampai, pengiriman juga tepat gitu ya. Itu penting sekali. Untuk cek bagaimana Mbak kalau untuk cek? Saya sih begini, karena saya pernah tertipu, kalau saya tertipu nggak sampai banyak ya, saya baju aja karena ada baju lucu buat anak saya gitu ya, lucu-lucu gitu. Saya hampir habis tuh 700.000 gitu ya untuk beberapa baju dan nggak ada kabarnya. Bahkan ketika masuk Instagramnya lagi hilang Instagramnya gitu ya. Nah, kita bisa cek begini teman-teman. Pertama, di situ kan kita disuruh untuk langsung transfer ya kepada nomor rekening tertentu. Nah, Kominfo ini setahu saya juga punya kolaborator dengan Fintech ya, Kominfo dan Fintech bikin satu yang namanya cek rekening. So teman-teman cek di situ. Jadi di cek rekening ID itu bisa teman-teman cek nomor rekening tersebut gitu ya, apakah pernah dilaporkan sebagai nomor rekening yang biasa dipakai untuk modus penipuan, itu pasti akan nongol gitu ya. Yang kedua, kita bisa mendaftarkan. Jadi kalau teman-teman nih misalkan ya, teman-teman tuh memiliki jualan gitu ya, memiliki dagangan atau jasa. Teman-teman kalau pengen verified itu bahkan bisa melaporkan sebagai rekening yang terverifikasi gitu. Tapi di sisi lain ketika kita sudah kadung ditipu kayak saya, kapan hari itu udah pandemi itu waktu itu ya, itu saya akan melaporkan. Jadi saya melaporkan di situ sebagai satu rekening ini sebagai rekening penipu. Nah, itu saya cek kok, saya laporin hari ini gitu ya, seminggu kemudian saya cek buka websitenya lagi, saya masukin nomor rekening itu untuk dicek, ternyata udah masuk datanya, gitu ya. Jadi saya melaporkan satu penipu dan saya laporkan di situ, besoknya masuk datanya. Setidaknya saya membantu teman-teman saya gitu ya, lain-lain gitu ya, orang-orang di luar yang melihat Instagram ini dan dia ketipu akhirnya beli. Itu paling nggak dia mau ngecek di cek rekening ID udah tahu, oh oke, ini buat modus penipuan. Nah, bahkan itu bisa kita pergunakan dengan cek nomornya. Jadi kan mereka kalau jualan kan pasti pakai nomor HP ya. Dan nomor HP itu kalau di Indonesia kan dibatasi ya, satu KTP untuk 3 nomor gitu ya. Jadi tetap adalah keamanan. Kalau misalkan ada nomor yang dipergunakan untuk berdagang dan menipu gitu ya, itu pasti terlapor juga di aduan nomor ID. So teman-teman dalam cek rekening itu bisa ngecek rekening, bisa nomor HP-nya juga dicek.
Nah, kalau saya sih sejauh ini karena pengalaman dan juga ini satu produk Kominfo yang bagus juga, yang relate banget dengan ngecek, nih saya transfer ke siapa, nomornya ini udah jadiin modus atau bukan. Nah, saya di situ sih lebih lebih sering ngeceknya. Karena kalau di media sosial kita bisa dengan mudah tergiur dengan visual-visual, testimoni-testimoni sebagainya. Pokoknya kalau di media sosial cek dulu apakah dia punya e-commerce atau enggak. Kalau ada e-commerce-nya, belinya di e-commerce-nya aja, jangan langsung. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Puji. Jadi memang sebenarnya kanalnya udah ada ya tadi. Eh, untuk cek rekening tadi sama nomor HP, tinggal mungkin DigiFriends bisa saling bantu ya. Karena kan kalau di situ kan berarti butuh ada yang ngelaporin ya. Kalau ada yang ngelaporin baru itu akan ditandai gitu ya, ditandai sebagai rekening penipu atau nomor penipu gitu. Jadi butuh saling bantu nih. Kalau ternyata kebetulan DigiFriend pas lagi ketipu, jangan sampai ya. Tapi kalau pas kebetulan lagi ketipu, bisa segera dilaporin tuh nomor sama nomor HP dengan nomor rekeningnya gitu. Terima kasih banyak Mbak Puji, dan selanjutnya mungkin ke Mas Bon nih. Mas Bon, kan kalau Ya, monetisasi itu banyak ya pola-polanya gitu. Mekanismenya banyak. itu apa aja sih Mas? Misalkan iklan atau mungkin ada cara-cara kayak clickbait yang pay per click atau gimana gitu. Silakan mungkin Mas Bon nih yang paling ahli itu. Jadi gini ya teman-teman DigiFriend, Mas Vero ya, kalau mekanisme monetisasi melalui iklan itu yang jelas kita harus tahu dulu nih sebelum kita daftar ke sebuah platform gitu ya. Kita harus tahu dulu nih panduan platformnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita melanggar juga nih kebijakan atau aturan yang disediakan oleh platform tersebut ya. Karena setiap platform itu punya kebijakan yang sebenarnya sih menurut saya itu hampir mirip-mirip aja ya. Tapi kadang-kadang ada aja perbedaan yang bisa bikin kita nggak ngeh. Jangan sampai nih nanti ketika nanti kita bikin sebuah konten mana kena pelanggaran, terus akun kita di-ban, itu sedih banget ya. Yang tadinya kita pengen dapat cuan di dunia online, di dunia konten, malah kena ban, nggak bisa dipakai akunnya, nggak bisa dipromosiin, gitu ya. Itu jangan sampai terjadi karena saya sendiri pun pernah merasakan seperti itu. Lagi seneng-senengnya bikin konten, lagi semangat-semangatnya, lagi kenceng-kencengnya jualan, kena ban. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akun saya sudah saya ikhlaskan. Jadi mulai lagi dari nol ya. Jadi tetap teman-teman, ketika kita mau memulai ataupun memonetisasi melalui dunia digital gitu ya, kita harus tahu dulu nih ya panduan platformnya seperti apa. Kayak misalkan YouTube, YouTube kita tahu nih untuk dapat monetize-nya misalkan 4.000 jam tayang. Terus subscribernya minimum berapa? 1.000 subscriber, TikTok, Instagram gitu ya. Ataupun nanti teman-teman mau bergabung menjadi seorang affiliator di Blibli misalkan. Teman-teman juga harus tahu nih panduan platform dari Blibli itu apa sih yang boleh kita lakukan dan yang nggak boleh kita lakukan juga gitu ya. Supaya semuanya sama-sama enak gitu ya. Jadi dengan kita mematuhi panduan monetisasi dari platform. Iya, sepertinya sinyalnya terputus ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita lanjut lagi dengan Mas Bon ya, sambil menunggu Mas Bon kembali nih dengan sinyal yang insya Allah bisa lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin sembari nanti kita menunggu Mas Bon, aku mau nanya dulu kita lanjut mungkin ya, kita lanjut dulu ke Mbak Yolanda nih. Nah, Mbak Yolanda, kalau e-commerce itu, kalau boleh tahu gimana sih Mbak mekanismenya kalau apa ya, mekanisme e-commerce menanggapi permasalahan kalau ada masyarakat yang masyarakat atau konsumen yang tertipu oleh suatu produk yang dia beli di e-commerce tersebut gitu. Oke. Jadi misalkan ada SLA-nya atau apa gitu. Silakan Mbak Yolanda. Ya, jadi kalau misalnya gitu ya, misalnya transaksi yang terjadi itu terjadi di dalam aplikasi atau platformnya Blibli gitu ya. Mungkin gini, kok ditulisnya di apa di product description-nya dia panjangnya kok 30 cm, pas datang panjangnya cuma 20 cm gitu ya. Kadang-kadang kan ada gitu ya, mungkin penjual tidak terlalu teliti memberikan deskripsi gitu ya. Nah, mekanisme kalau di dalam Blibli sendiri kita mempunyai return policy gitu ya. Jadi kalau misalnya memang keterangan di produk itu tidak sesuai dengan barang yang didapatkan atau barang yang dikirimkan, maka Blibli bisa menerima kembali produk tersebut untuk dikembalikan. Kita ada 15 days policy, 15 hari sesudah barang diterima. Jadi untuk mengembalikan barang pun di Blibli kita tidak kenakan biaya gitu. Nanti tinggal dipilih mau dikirim baliknya mau pakai apa,
logistiknya gitu seperti itu, atau nanti dana yang apa namanya mau dikembalikan atau mau ditukar barang atau mau dikembalikan lagi itu udah ada mekanismenya gitu ya. Nah, yang banyak terjadi penipuan itu adalah mengatasnamakan Blibli gitu ya. Itu produk yang dikirimkan, gambar yang cantik itu yang masuk ke dalam grup-grup chatting application itu terlihat seperti Blibli. Pada saat mereka masuk untuk bertransaksi, transaksi itu tidak terjadi di platform atau di aplikasinya Blibli. Maka hal ini akan menjadi kesulitan buat Blibli untuk membantu customer. Karena kan kita nggak punya datanya, kita nggak tahu seperti itu kan. Karena memang transaksi tidak terjadi di platformnya Blibli seperti itu. Sedangkan di dalam Blibli sendiri, kalau kita balik ke apa namanya ke dunianya Blibli, memang kita agak sedikit berbeda pada saat seller gitu ya atau brand partner mereka ingin berjualan di aplikasinya Blibli, kita dari awal emang sudah melakukan kurasinya ketat. Ketat banget kalau di Blibli. Makanya mungkin kalau ada yang pernah coba jualan, pasti akan bilang, Blibli ini kalau jualan kalau mau apa buka toko agak lumayan lama ya gitu karena kita melakukan kurasi gitu ya. Jadi contoh kalau dia jualan makanan, dia punya BPOM nggak? Seperti itu. Semua yang namanya perizinan-perizinan itu sudah dilaksanakan atau sudah dimiliki atau enggak. Kalau enggak, tokonya tidak akan bisa live seperti itu. Jadi kita betul-betul kayak perizinan dia untuk apa namanya berbisnis, apa surat-surat yang penting gitu ya, itu harus disertakan seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, Blibli itu bisa bertindak untuk membantu customer. Seperti itu. Jadi Blibli itu kan harus juga menjadi mediator ya antara customer dan juga seller seperti itu. Itu ya. Kalau kalau apa namanya bagaimana sih caranya gitu ya apa yang dilakukan dari sisi Baik, e-commerce. baik Mbak Yolanda. Jadi, nah ini teman-teman ini salah satu bukti kepedulian Blibli juga ya terhadap konsumen. Emang nggak cuma pengen berbisnis aja dalam tanda kutip, tapi juga semua melindungi konsumennya. Makanya setiap pihak yang ingin mungkin berjualan di Blibli juga seleksi cukup ketat gitu ya mungkin dibandingkan e-commerce lain karena sebenarnya itu untuk kenyamanan pembeli nantinya untuk kalian-kalian juga gitu. Terima kasih banyak Mbak Yolanda informasinya dan mungkin kita kembali lagi ke Mas Bon. Apakah Mas Bon sudah udah kelihatan nih muka gantengnya Mas Bon. Boleh Mas Hampura. Bon. Nggak apa-apa Mas Bon aman. Silakan mungkin Mas Bon boleh dilanjut tadi Siap. mengenai monetisasi tadi. Oke, siap. Tadi terakhir tuh ini ya, panduan platform ya. Jadi kalau Betul. kita mematuhi, kita lanjut lagi ya di GFriends ya. Mohon maaf tadi agak sedikit ada gangguan gitu ya. Jadi kalau kita udah dapat ataupun kita udah mengikuti panduan platform, kita tuh karirnya bisa lebih panjang gitu ya untuk kerjasama. Nah, untuk clickbait ya, dari tadi udah banyak bahas tuh ya, kayak tadi mengklaim sebuah produk gitu ya. Memang betul ya. Jadi clickbait itu biasanya kalau saat ini tuh terjadi di platform penjualan ataupun ya tentang affiliate gitu ya. Jadi mengenai overclaim teman-teman. Nah ini yang banyak kita jumpai. Jadi sebagai content creator kita boleh kok mempromosikan produk, kita boleh juga bikin konten promo. Tapi harus dihindari juga tentang si overclaim ini. Dengan harapan nih kita sebagai content creator bikin overclaim itu awalnya supaya orang pengen banyak yang beli. Tapi bisa jadi malah bukannya banyak yang beli tapi malah banyak mengundang komentar negatif nantinya. Contoh aja nih, misalnya kita klaim obat penumbuh rambut ini bisa menumbuhkan rambut sekali pemakaian aja. Nah, dari segi video marketing bisa jadi menarik gitu ya. Tapi pada saat ada yang komen, misalnya tiba-tiba ada yang komen nih, apaan? Gue udah beli 4 tahun masih aja nggak numbuh-numbuh tuh gitu ya. Nah, gimana kalau yang komen seperti itu banyak? Itu malahan kita sebagai content creator bisa jadi malah memperburuk citra atau personal brand yang udah kita bangun. Jadi solusi dari saya, kita review jujur aja, tapi tanpa menjatuhkan pihak lain. Nah, zaman sekarang itu udah mulai zamannya konten review jujur, guys. Tapi ya harus ini juga ya, tahu etika juga. Jangan terlalu menjatuhkan sebuah brand gitu ya. Jangan terlalu membandingkan lah gitu ya. Karena banyak affiliator baru ataupun kreator yang baru itu bikin kontennya malah pembandingan produk A, pembandingan produk B gitu ya. Jadi kayak lo tuh dilawan gitu ya, kompetitor sama kompetitor tuh kayaknya nggak etis aja sih menurut gua gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau teman-teman udah capek-capek
bikin personal brandingnya, jangan dirusak deh dengan hal-hal negatif. Gitu, Mas Vero. Baik, terima kasih banyak Mas Bon. Jadi Hmm, ya itu ya, kalau dia punya personal branding yang kuat, yang udah dibangun sedemikian lama, dengan betul. susah payah, hati-hati. Kadang kegelinciran cuma karena batu kecil doang, tapi kegelinciran bisa Iya, jatuh berdarah-darah. mulai lagi dari nol, capek, Mas. Itu apalagi harus konsisten untuk kembaliin semuanya tadi ya. Iya, betul. Iya, makasih banyak Mas Bon. Ini ya Sama-sama, Mas Vero. inspirasinya. Oke, Ya. selanjutnya mungkin ke Mbak Puji lagi. Mbak Puji, apa aja nih Mbak Puji kasus-kasus hoax yang terkenal, dan si kasus hoax yang terkenal itu dampaknya apa sih? Ya untuk kita-kita ya, untuk masyarakat terutama gitu. Silakan Mbak Puji. Kasus hoax terkenal yang mungkin relate sama cuan ya. Ya, betul. Sebenarnya hoax finansial yang berhubungan dengan perbankan itu banyak ya. Kayak misalkan edaran terkait dari bank tertentu yang mengatasnamakan bank tertentu dan seolah-olah itu resmi dari sebuah bank misalkan. Dan itu tertulis kayak Anda harus membayar sekian supaya nanti admin transfernya fix setiap bulan misalkan. Nah, itu bahaya banget. Kenapa? Banyak orang yang percaya. Itu banyak orang yang percaya. Mavindo tuh pernah kolaborasi dengan Kaskus ya, dengan Kaskus. Terus di situ kita bikin satu platform namanya Hansip Fox dan kita bahas tentang penipuan digital. Penipuan digital terutama terkait dengan finansial. Wah, itu banyak banget ternyata modus operandinya. Dan karena banyak sekali, saya termasuk orang yang akhirnya masuk menyelundup gitu ya ke dalam grup-grup tele gitu ya. Nah, beberapa modusnya adalah seperti ini. Itu terkait dengan kasus perbankan ya, cuan ya. Kenapa? Karena akhirnya itu scam gitu ya, phishing juga gitu. Dan yang diambil adalah data kita. Mungkin yang secara nggak langsung, secara langsung itu ada. Jadi ada satu iklan itu menawarkan pekerjaan. Di pekerjaan itu adalah hanya menjadi admin harian dan segera mendapatkan uang. Ketika sudah dimasukkan grup, yang diminta kita lakukan adalah apa? Silakan like ini, dan yang di like ini itu kita dikasih bayaran, gitu. Jadi orang-orang itu wajib untuk melakukan menunjukkan screenshot like-nya dari sosial media tertentu, baru dapat uang. Dan uang itu nggak banyak, 25.000, 35.000. Tapi bayangkan semudah itu dapat 35.000 hanya sekali like. Siapa yang tidak tergiur? Nah, dari orang-orang ini yang sudah like itu dan mengirimkan bukti transfer, bukti screenshot itu benar-benar dapat duit. Dan itu di grup senang banget. Setelah itu mereka akan dipindah ke grup lain. Dan di dalam grup itu mereka diminta untuk masuk ke sebuah website dan di situ dianggap website trading. Jadi intinya adalah supaya untuk menaikkan traffic dari website tersebut, kita harus bayar di situ, pura-puranya kita beli saham, nanti kita disuruh nunggu, suruh muter, disuruh nunggu berapa menit, 1-2 menit, akan muncul duitnya dan itu akan nambah. Jadi kayak ngasih 250, nanti nambah jadi 500. Ngasih 750, nambah jadi 1,5. Seperti itu. Gitu. Nah, orang-orang yang mendang-mending, kalau mendang-mending itu pasti kepikiran banget dong. Setor sekian, dapat sekian, setor sekian. Tapi di satu sisi kemudian lama-lama mereka akan di titik di mana mereka 3,5, 2,5 akhirnya, wah saya nggak bisa ngikutin lagi. Uang saya di bank misalkan cuma 5 juta, saya harus kirim 7,5 supaya dapat 30 juta, saya nggak bisa. Oh nggak apa-apa, saya bantu untuk membelikan sahamnya untuk nutupi kekurangan Anda. Akhirnya apa? Kita ngasih dana yang kita punya dan kita seolah-olah dibayarkan sahamnya, kemudian kita disuruh nebus, gitu. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus serupa seperti itu. Nah, terutama yang paling bahaya sebenarnya adalah hoak-hoak yang menurut saya terkait dengan cuan itu lebih bahaya adalah itu mengatasnamakan saham, mengatasnamakan pekerjaan gitu ya, karena itu orang yang udah butuh banget dana, butuh tenaganya ditukar dengan uang, tetapi ternyata dibohongi. Ini yang fatal menurut saya. Yang terbaru dan kita lagi mencari cara untuk mengecek tentang iklan ini ya. Jadi kita nemu 7 iklan, 8 iklan dalam 1 hari.
satu tokoh terkenal terkait dengan saham dan perbankan dengan inisial TZ gitu ya, anggaplah. Nah, beliau ini fotonya dipakai dan disampaikan bahwa ayo saya kasih bocoran saham ini yang bakalan naik. Dan itu begitu kita klik, saya nggak tahu karena saya belum berani klik ya. Entah itu scamming, phishing atau berakibat apa? Kita disuruh setor uang atau bagaimana? Saya belum berani karena emang ini baru banget kami dapatkan. Jadi kita berusaha juga nih si bapak ini kita coba untuk dapatkan gitu ya, untuk maksudnya kita pengen tahu sebenarnya apakah ini tim marketnya si bapak ini atau bapak ini namanya disalahgunakan gitu. Nah, inilah teman-teman. Jadi dan itu kalau diiklankan di media sosial gitu ya, di media sosial warna biru yang ada hijaunya, terus dia punya warna ungu juga itu ya yang punya banyak ini platform-platform itu karena linknya nggak bisa dikopas karena kalau ngiklan. Jadi dan kalau ngiklan itu kita juga nggak bisa ngasih red flag. Jadi Mavindo itu bisa kasih red flag kepada konten-konten yang berbau sara, berbau apa ya, ujaran kebencian serta hoax. Itu bisa kita lakukan. Tetapi untuk yang ngiklan terutama ternyata dia scamming. Nah, inilah yang Mavindo saat ini berusaha untuk gimana ya untuk men-trace ini supaya tahu ini sebenarnya iklan benar atau tidak, apakah orang yang bersangkutan ini juga paham tahu atau tidak namanya dipergunakan. Nah, ini jadi problem. Jadi kalau yang paling terkenal apa nih gitu ya, yang wow gitu dan berdampak so far untuk produk tidak terlalu signifikan ya teman-teman, maksudnya dampaknya tidak terlalu signifikan. Mungkin kayak misalkan kayak waktu COVID dulu orang ditawari, oh minum ini dong jamu temulawak menyembuhkan COVID. Nah, itu adalah narasi hoax gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya yang dijual adalah minum temulawak itu akan membantu Anda meningkatkan imunogulator dalam tubuh sehingga mudah untuk melemahkan virus COVID. Nah, itu benar gitu. Jadi kadang teksnya itu tidak sesuai. Itu yang bahaya. Jadi kalau teman-teman jualan ramuan jamu atau obat, hati-hati dengan konteksnya sehingga supaya itu tuh tidak dianggap sebagai hoax. Ya misalkan tadi itu minum jahe menyembuhkan COVID, enggak, minum jahe itu membantu Anda karena gingerol dalam jahe bisa mengatasi ini sehingga membantu recovery COVID. Nah, itu bukan hoax. Jadi tipis banget kita salah milih teks aja dalam iklan itu bisa kita kategorikan sebagai hoax seperti itu. Nah, Safir. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Jadi kan sebenarnya kalau ngomongin kasus-kasus terkenal ya banyak ya, dan dampaknya macam-macam gitu. Dan memang tadi kalau dia udah sesuatu hal yang menarik banget mungkin secara uang gitu, ada terkait cuan di situ, Ya. orang jadi yang Apalagi awalnya ragu jadi makin yakin gitu. pekerjaan. Nah, itu lowongan pekerjaan, saham, wah itu ngenes Benar-benar. banget itu Mas. Awalnya Kadang kalau iseng-iseng mau jadi ngaku terjerumus mau ya. lapor, ya kalau ngaku mau lapor masih malu. Kalau kita ditipu produk, kita masih nggak ada rasa bergening kita adalah ya saya beli, saya berharap dapat produk yang sesuai atau paling tidak saya nggak ditipu. Hak saya dapatkan. Tapi kalau ditipu nasabah mengaku dia sebagai nasabah perbankan atau pekerjaan gitu ya, itu kan malu gitu loh. Orang itu jarang untuk melapor. Benar-benar. Iya. Oke. Baik, Mbak Puji, benar. Terima kasih banyak udah di-share. Jadi, teman-teman, kalau ada yang kena, nggak apa-apa, jangan takut untuk melapor ya. Karena biar nggak rugi-rugi banget lah gitu. Dan siapa tahu bisa ketemu siapa yang melakukan hal itu gitu. Dan kita kembali lagi ke Mas Bon nih. Nah, Mas Bon, mungkin bolehnya singkat. Gimana cara kita bisa mempersuasi audiens agar tertarik dengan konten yang kita buat? Gitu. Silakan, Mas Bon. Oke, Mas Vero. Jadi di difference ya, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih ya, yang pertama itu tetap kita harus bangun personal brand dulu nih, gitu ya. Dan kita juga tetap harus mengupayakan untuk mengikuti tren yang terjadi pada platform. Nah, harus kita akui juga kalau untuk membuat tren sendiri itu buset, susahnya banget ya. Susahnya minta ampun kalau kita mau bikin tren sendiri. Alhasil kita apa? Kita mengikuti tren. Yang pastinya kita mengikuti trennya juga nggak asal-asalan. Yang sesuai dengan konten kita, tema kita, dan karakter kita sendiri. Tapi teman-teman, daripada bingung gitu ya, nyari mau tren seperti apa gitu ya. Nah, ini saya ada beberapa
tips juga nih ya, supaya gimana caranya bisa membuat penonton betah ataupun mau menonton konten-konten kita. Kalau mau dicatat juga nggak apa-apa ya. Yang pertama itu ya kita harus rajin cek tren yang tadi saya bilang gitu ya. Mau kita posting apa mau kita lihat di postingan atau kita mau searching di explore dan sebagainya macam itu bisa kita lihat. Kalau kita masih bingung nih mau ngikutin tren apa, caranya. Cara yang bisa saya lakukan adalah ketika saya mau mempromosikan sebuah produk ataupun jasa, saya harus lihat dulu produk kompetitor, akun kompetitornya, bukan produk ya. Akun kompetitornya saya lihat dulu nih, dia postingan terbaru itu bagaimana cara bikin kontennya. Terus ya konten yang paling banyak interaksi di akun kompetitor, itu saya lihat dulu seperti apa tren yang mereka bangun. Dari situ saya bikin konsep sendiri, baru saya mengikuti dulu gitu ya, mengikuti dulu sampai akhirnya lama-lama saya bisa bikin dengan versi saya sendiri gitu ya. Yang kedua, bikin konten yang evergreen gitu teman-teman. Jadi kalau kita bikin konten yang evergreen itu, konten kita bisa ditonton setiap saat dalam waktu yang lumayan lama itu masih relate. Misalnya kita bikin tips membersihkan kamar mandi atau kita punya skill masak nih, kita bisa bikin menu favorit untuk kita kontenin. Jadi kalau mau dilihat kapanpun masih relate aja gitu. Kalau penonton kita suka, udah otomatis tuh penonton akan berdatangan dan tingkat menonton ulangnya itu bisa lebih tinggi. Jadi ingat teman-teman, ketika kita bermain di media sosial, kita mau menjadi sebagai content creator, kalau konten kita ditonton berulang-ulang, itu yang menyebabkan konten kita bisa FYP lah ya, atau viral gitu ya. Yang ketiga ini, nah ini yang ketiga nih biasanya penyakit anak-anak sekarang nih, yang baru mulai menjadi seorang content creator, yaitu yang ketiga adalah jangan jangan kebelet pengen FYP atau viral. Nah ini biasanya nih ya, udah jadi penyakit nih. Jadi menurut mereka orang ini dengan FYP atau viral, gue bisa sukses, gue bisa kaya dan sebagainya macam belum tentu. Kalau misalkan kita viralnya gara-gara konten negatif ya, kita nge-reaction orang, kita ngata-ngatain orang, itu selain kita nggak akan dapat apa-apa. Yang pertama ya, kalau kalian nih suka bikin konten negatif di sosial media, kamu yang belum bekerja nanti bisa nggak dapat kerjaan. Yang kedua, nggak ada yang mau endorse kamu. Yang ketiga adalah kamu akan ditolak ketika kamu pengajuan monetisasi. Nih, daripada lo capek-capek buang-buang waktu kan, terus membuat personal branding kamu jadi jelek, mendingan kamu nggak usah dipikirin dulu tentang gimana caranya jadi viral ataupun FYP. Karena FYP atau viral itu nggak ada rumusnya, nggak ada kuncinya. FYP atau viral itu bonus teman-teman. Dari konsistensi kamu bikin konten, ketika ada yang banyak yang nonton berulang, banyak yang berinteraksi, jadilah viral. Jadi ingat teman-teman, jangan kebelet viral gitu. Jadi memang disesuaikan aja dengan yang kita mau bikin konten seperti apa, kita nyamannya seperti apa. Ketika kita udah nyaman dan kita tahu pengen bikin konten seperti apa, nah di situ baru bisa kita rasakan ya kenikmatan menjadi seorang content creator, teman-teman. Kita tuh kerjanya nggak kelihatan. Yang pastinya ketika kamu menjadi seorang content creator, udah mulai diomongin tetangga nih, wah si A nih nggak keluar rumah, tapi kok dia bisa beli motor, kok bisa beli mobil, anaknya sekolah. Hey, mau nggak jadi content creator juga anakku tetap sekolah kan gitu. Nah pokoknya biasanya banyak deh undangan-undangan, omongan-omongan tetangga gitu ya. Cuman bagi gua itu salah satu taraf kesuksesan content creator juga loh. Diomongin sama orang ya, nggak kelihatan kerjanya, tapi lu dapat cuan gitu. Gitu Mas Vero. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Tadi mungkin sekilas ada disebut kata-kata evergreen nih. Nah, mungkin Yes. buat yang belum familiar, evergreen itu mungkin kalau yang dimaksud konten-konten yang bisa diunggah kapan aja, yang bisa dilihat kapan aja, yang nggak lekang oleh waktu gitu kali Mas ya maksudnya ya. Bener banget. Jadi kalau misalkan kayak kita nih, kita Heeh. punya tips, misalkan bersihin kamar mandi pakai perasan lemon, perasan garam. Kita mau nonton di tahun 2024, di 2040, pasti ada aja tuh. Kalau misalkan nanti nih 2045 kemakan hoax iklan gitu ya. Sabun lagi. Iya, cairan pembersih kamar mandi ini bisa menghilangkan kerak gitu ya. Kita beli ini tahun 2045 nih, Mas. Benar. 2045 kita beli nih, terus kita cobain nih, wah keraknya nggak ini nih, nggak hilang gitu kan. Udah beda Tiba-tiba ada kumannya. nih video 2020 gitu kan, udah puluhan tahun yang lalu, kita suka yang tradisional misalkan. Pasti kan ibu bapaknya ngomong kan, nggak percaya sih zaman gua dulu, gua tuh pakai lemon. Nah itu kan konten Iya lagi. evergreen. Jadi jangka panjang masih bisa ditonton lagi, Mas. Gitu. Itu kalau
bisa bikin begitu, bisa disebut dengan winning content juga, gitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Bon. Dan selanjutnya Sama-sama mungkin Mas Vero. kita ke Mbak Yolanda. Nah, Mbak Yolanda, gimana tips dan trik biar konsumen, masyarakat lah ya, masyarakat dan konsumen ini bisa memilah dan memilih informasi dan produk yang sesuai serta nggak termakan mentah-mentah gitu aja sama iklan. Silakan, Mbak Yolanda. Kalau ini kayak tips and trick gitu ya, Yes, betul Mbak nggak Yolanda. termakan oleh iklan gitu ya. Jadi Ya, tadi gitu ya pasti aku akan selalu mengingatkan tadi yang ingat FOMO itu tetap harus menjadi guidance gitu ya pada saat kita menerima informasi, melihat iklan kayak gitu. Kemudian kayak tadi juga Mbak Puji juga sempat encourage kalau mau jualan gitu lebih baik di e-commerce. Aku juga gitu kalau menerima iklan produk gitu ya. Aku biasanya lihat, terus aku akan cari ada nggak dia di e-commerce gitu, karena itu akan lebih safe buat pelanggan, buat kita yang mau membeli konsumen gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, kita nanti bisa dilindungi oleh platform-platform e-commerce gitu. Kemudian tentunya kalau misalnya kayak kita tadi lihat iklan gitu ya, kayak tadi kan sebetulnya kita harus menyempatkan diri untuk mencari informasi. Kayak tadi ya, informasinya misalnya dia jualan nggak sih di e-commerce? Oh, ternyata dia cuma di sosial media aja gitu. Kita lihat sosial medianya seperti apa gitu ya. Apakah nanti kalau misalnya saya pesen, nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan barang, apakah memang nanti saya bisa mudah gitu mendapatkan pengembalian uang atau bisa menukar barang yang seperti itu gitu. Jadi sempatkan kalau ditanya tipsnya tadi ingat FOMO dan sempatkan selalu untuk mencari lagi informasi mengenai iklan tersebut, mengenai produk yang ditawarkan tersebut, seperti itu. baik. Terima kasih banyak Mbak Yolanda. Insight-insightnya ini emang udah pas banget ya. Jadi itu tipsnya, triknya tadi ada FOMO, ada kepanjangan, jangan sampai lupa ya. Itu bagus banget tuh tadi. Salah satu apa namanya paparannya tadi yang diberikan di awal gitu. Nah, DigiFriends, itu dia sesi ngobrol-ngobrol kita dengan ketiga narasumber hebat kita. Kita tadi udah ngobrol sama Mbak Puji, Mas Bon, dan Mbak Yolanda. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yang mungkin dah pada pengen ikutan juga di sesi Q&A. Kalau aku ngeliat kolom komentarnya sebenarnya rame, seru, dan lucu ya. Di kolom komentar hari ini malah ada yang tebak-tebakan lah, ada yang lain-lain juga gitu. Dan sebelumnya kita mau kasih info juga bahwa nanti dari teman-teman penyelenggara ini akan nyiapin hadiah buat peserta yang pertanyaannya terpilih. 3 orang penanya terpilih akan dapat hadiah virtual money gitu. Nah, sambil menunggu pertanyaannya lagi dikumpulin nih, mana aja kira-kira pertanyaan terbaik yang akan ditanyakan pada sore hari ini. DigiFriends, saya akan bacain caranya untuk klaim hadiah. Yang pertama, pertanyaannya nanti yang terpilih akan muncul di layar. Silahkan DigiFriends bisa screenshot pertanyaan yang muncul di layar dan yang kamu kirim di kolom komen. Lalu kirim pertanyaan tersebut ke email ootdelitik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam. Tapi kalau hadiah mungkin secepatnya aja kali ya, biar nggak keburu lupa ya, takutnya lupa kalau lebih dari 1 kali 24 jam. Gitu, ntar kirimin bukti screenshot yang 2 tadi, lalu selain itu tulis nama asli sesuai KTP-nya siapa, nomor HP-nya dikasih tahu, punya akun GoPay atau OVO gitu. Udah di habis itu tinggal nunggu aja balasan dari tim adminnya gitu. Serta yang udah dari awal disebutin masalah link presensi. Jangan lupa diisi ya link presensinya di gfriends.id/hadir OOTD 190724 tanggal hari ini. Gitu ya. Tinggal isi form presensi atau survei sampai klik tombol selesai. Udah deh, habis itu bisa di-download sertifikatnya. Kalau error pas download nggak apa-apa, karena sertifikat juga akan dikirim ke email kamu. Bisa cek di inbox atau spam secara berkala. Tenang aja, karena sertifikatnya akan dikirim paling lambat 7 hari. Jadi kalau nggak langsung nerima banget pada saat kamu udah klik selesai, nggak apa-apa. Tunggu aja, ntar dicek secara berkala ya. Nah, itu dia tadi cara klaim hadiah dan sertifikat. Jangan lupa, kalau pertanyaan kalian terpilih, di foto pertanyaannya. Oke, sudah siap? DigiFriends, kira-kira pertanyaannya siapa nih yang akan dibacakan? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yang terpilih itu dari Puspita. Nah, udah muncul di layar ya, jangan lupa di screenshot nih untuk Puspita. Gimana sih tanggapan Mbak Puji mengenai masyarakat yang masih terlalu percaya dengan obat-obatan yang sekarang masih diyakini sebagian orang, dari cerita-cerita tersebut jatuhnya malah apakah itu menjadi cerita hoax kayak gitu?
Silakan Mbak Puji, yang udah dibahas seru ini tadi di awal. Oke, ya. Sebenarnya kalau cerita itu atau testimoni setiap orang ya sah-sah saja. Misalkan saya sakit terus minum ini cocok gitu ya. Orang minum ini cocok. Itu kan tergantung pada kecocokan ya, karena tubuh itu kan berbeda ya responnya. Tapi kalau soal kecocokan atau cerita ini dijadikan iklan, nah itu sudah beda lagi. Kalau kita cerita biasa ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau sudah dijadikan iklan itu kan sudah ranah publik. Berarti memang harus ada aturannya. Kalau kemarin kita sempat ada kita bikin ini ya satu kolaborasi, kebetulan ada salah satu teman saya yang menjadi penanggung jawab untuk penyusunan modul anti hoax terkait obat dan makanan bersama BPOM. Nah di situ tuh kita juga memberikan informasi bahwa ya hoax-hoax terkait obat dan makanan itu memang ada, gitu. Tapi di sisi lain kita bisa kok mengiklankan, menawarkan gitu ya satu produk obat terutama atau jamu gitu ya, tetapi tanpa terjerumus juga pada istilah-istilah atau teks-teks yang mengandung unsur hoax akhirnya membuatnya menjadi kategori hoax gitu. Tadi saya sempat spill, misalkan ada buah mengkudu, ekstrak buah mengkudu ya. Di situ kalau misalnya ada BPOM TR, jadi obat dan makanan itu kan ininya kan ke BPOM ya. Kalau BPOM MD itu makanan, sehingga kalau makanan itu BPOM MD dan PIRT itu tidak boleh ada di dalamnya itu klaim apapun, gitu ya. Nggak boleh, even itu cuma jamu segar, terus di situ ini menyembuhkan, melancarkan haid, apa-apa, nggak boleh. Walaupun memang kita minum kunyit asam misalkan, itu memang memperlancar haid karena akhirnya pegel-pegelnya hilang. Karena apa? Kunyitnya mengandung antiinflamasi, kan gitu ya ibaratnya. Ada di situ juga kurkuminnya gitu ya. Banyaklah kandungan-kandungan vitamin, tapi ketika itu kemasannya berlabel PIRT dan juga BPOM MD, kita nggak bisa memberikan klaim apapun. Itu akan jadi hoax. Kalau nggak mau itu sebagai produk yang dijual secara hoax, ya harus dilaporkan di BPOM dengan TR. Gitu misalkan. Kalau TR itu kan dari BPOM sendiri akan ada risetnya, dicek kandungannya. Karena misalkan kayak jamu aja, jamu itu orang yakin nggak itu jamu 100%. Yang saya tahu, klaim jamu itu banyak sekali dipakai oleh produk-produk yang ternyata di dalamnya ada obat kimia berbahaya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita nggak ngecek ingredientnya, itu berbahaya sekali. Karena ternyata, oh kunyitnya cuma 2% ya kurkuminnya. Oh jahenya gitu ya, atau ternyata ada esens, tapi esens rempah, dan rempahnya nggak ada. Ternyata sisanya itu adalah komponen-komponen obat-obatan. Padahal dia ngaku di situ ada gambarnya, gambar jamu. Dicek lagi nggak ada BPOM TR-nya. Gitu ya, bahkan cuma PIRT. Kalau PIRT orang rumahan aja kita bikin sendiri, kita jual, itu PIRT sudah cukup. Nah, kalau kita nggak mau itu kita tertipu dengan hoax, saran saya cek dulu produknya, obat-obatan jamu itu dicek gitu ya, apakah sudah BPOM TR atau enggak. Kalau memang dia ada klaimnya gitu, karena klaim hanya boleh itu BPOM TR. MD dan PIRT itu ya nggak boleh. Ini hanya wawasan yang sebenarnya apa ya, awam ya, masyarakat yang harus tahu. Tetapi kadang masyarakat itu kayak nggak peduli gitu loh dengan tidak terlalu perhatian dengan kemasan atau tabel atau apa, tetapi lebih tergiur pada testimoni-testimoni, pada cerita-cerita yang diangkat di dalam iklan seperti itu. Itu Mas Safero. Baik, terima kasih banyak Mbak. Wah, nih ada insight-insight juga ya. Jadi orang Indonesia tadi mungkin nggak terlalu banyak lihat label gitu ya. Jadi Iya, mungkin mulai betul sekarang banget, benar. harus Dan lebih sebenarnya nggak perhatian masalah. lagi. Iya, sebenarnya nggak masalah kita percaya pada obat tertentu atau jamu tertentu ya kalau cocok. Cuma kalau kita angkat ke publik, nah ini jadinya pembohongan. Nah, itu sudah konteks hoax kalau kita tidak sesuai dengan klaim dan izinnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Puji untuk Sama-sama. jawabannya. Selanjutnya kita mau ke Mas Bon. Nah, Mas Bon, ada pertanyaan nih dari Mbak Tiara namanya ya, dari Mbak Tiara. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita membandingkan bahwa ini promosi produk yang benar-benar real
dengan yang cuma promosi hanya karena di-endorse. Dan yang mempromosikan ini belum tahu manfaat dari produk ini gitu. Nah, apalagi Mas Bon mungkin sekarang tuh orang kalau endorse itu apa ya, bisa dibilang mulus banget gitu. Nggak nggak kelihatan kalau dia tuh endorse gitu. Jadi kalau Mas Bon ada tips-tipsnya, boleh silakan di-sharing Mas Bon. Oke, Mas Vero. Ini pertanyaan dari Kak Tiara ya. Oke, Kak Tiara, jadi gini. Memang di konten kreator gitu ya, para konten kreator itu banyak banget kok yang memang di endorse. Tapi banyak juga kok yang memang kalau dia nggak suka itu nggak diposting sama dia. Ataupun kalau misalkan harus gitu ya karena kewajiban endorse itu biasanya konten kreator tersebut hanya posting sekali aja gitu untuk menunaikan kewajiban dia karena udah nggak enak gitu ya. Karena ada juga yang seperti itu. Kayak misalkan saya juga ada kayak gini ya. Ini produknya labelnya saya tutupin. Nah, ini saya dikirimin gitu ya, dikirimin beberapa produk, tapi saya nggak posting sama sekali. Kenapa? Karena habis di review itu malamnya gue nggak tahu kenapa itu tiba-tiba nggak bisa nyala aja gitu ya, daripada balik lagi ya merusak citra kita, merusak personal brand kita gitu ya. Gue lebih baik gue minta maaf ke sellernya kalau saya pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai pembeli gitu ya dari sisi buyers nih yang bingung nih, kira-kira ini di endorse beneran nggak sih nih barang ini gitu ya. Nah, yang pertama itu kalau misalkan di endorse, teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ngelihat produk itu ada di affiliate gitu ya, atau sorry di e-commerce gitu ya, misalkan di Blibli, teman-teman bisa lihat dulu nih gitu ya. Produk itu reviewnya bagus gak? Karena kan ada reviewnya tuh, bintang berapanya. Terus kalau bisa diusahakan, cari produknya yang reviewnya bener-bener pakai foto real. Gitu. Karena banyak juga tuh di e-commerce yang iseng, gue nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba iseng aja dikasih bintang 5, barangnya bebek bakar gitu misalkan, yang diposting bebek mainan kayak gini. Nah ini kan kadang-kadang kita juga bingung kan, maunya seperti apa nih, beneran nggak sih nih barang ini gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu memang harus kita jeli ya sebagai sisi buyers. Benar-benar kita harus cek dulu nih reputasi tokonya. Makanya kalau saya pribadi ya mohon maaf gitu ya buat para seller online yang baru mulai gitu ya. Kalian benar-benar berjuangnya jauh lebih keras gitu ya. Karena apa? Gua sendiri secara pribadi, saya sendiri pun kalau beli barang, saya harus lihat dulu toko itu udah ngejual berapa item gitu ya, berapa ratus item. Terus memang reviewnya bagus apa enggak? Ada review jelek enggak? Tapi kalau misalkan review jeleknya nih, kadang-kadang buyers juga iseng juga gitu ya. Dia ngasih bintang 1, cuman gara-gara paketnya terlambat sehari. Pas dicek-cek ternyata bukan salah sellernya gitu ya. Dan itu nggak masuk kategori juga menurut gua gitu ya. Untuk ngecek gitu ya, bahwa produk ini benar apa enggak. Tapi kita lihat berapa persentase yang puas dengan produk tersebut, berapa persentase produk yang tidak puas dengan produk tersebut orangnya. Kalau masih lebih banyak dan memang tokonya kredibel, ya silakan beli aja. Jadi mungkin kalau untuk dari segi konten, sekarang konten kreator udah pada canggih-canggih, udah pada lihai-lihai, udah pada gampang banget menutupi kekurangan produk-produk tanda kutip terjangkau gitu ya, yang power bank lah atau apapun itulah yang paling banyak gitu kan. Masa iya sih ada power bank 20.000 mAh dijualnya 30.000. Nah, benar-benar yang harus kita cek dulu nih harga pantasnya tuh seperti apa. Yang seperti itu. Jadi jangan termakan hoax ya. Tadi kata Mbak Puji, mungkin Mbak Yola juga udah ngomong gitu ya. Jangan tergampang termakan dengan iklan gitu ya. Lebih baik makan nasi uduk kenyang daripada kemakan iklan, ketipu, malu, duit nggak ada gitu kan, nggak bisa balik, barang rusak dan sebagainya macam, ya benar-benar harus diteliti lagi. Dan kalau bisa, ya itu tadi, belinya melalui e-commerce. Gitu, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mas Bon. Siap. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih dipilah-pilah. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Yolanda dari Dewi Ratna Saribatu. Mbak Yolanda dan Yolan, apa tips dan trik dalam berbelanja online agar tidak terjerumus kepada penipuan, terutama nih Mbak Yolanda, bagi pemula yang baru pertama kali berbelanja online? Silakan Mbak Yolanda untuk tips-tipsnya. Oke,
Jadi yang paling mudah nih sebenarnya ya, Yes. kalau misalnya kita pingin belanja gitu ya, kita pingin yakin dulu nih produknya original apa enggak ya gitu ya. Kalau di Blibli sendiri gampang langsung masuk ke official store. Ya, cari gitu ya. Misalnya udah tahu brand tertentu, saya suka nih brand tertentu, baru pertama kali mau beli online. Biasanya saya nggak percaya karena agak mahal, saya maunya ke toko, saya tapi nggak bisa, pengennya online. Masuk cari official store-nya. Itu udah langkah pertama untuk melindungi, gitu ya. Karena kan itu artinya sudah sangat-sangat terverifikasi dan terkurasi oleh Blibli. Dan hal tersebut juga sebetulnya sama dengan e-commerce yang lain, seperti itu. Nah, kemudian bertransaksi online lagi gitu ya, biasanya tuh yang hati-hati lagi adalah yaitu tadi, pada saat dia melakukan transfer, kalau dia melakukan transfer, amannya memang tidak ke rekening pribadi. Makanya memang kalau mau belanja lebih baik untuk lebih aman e-commerce gitu ya. Memang banyak banget berseliweran gitu iklan-iklan di sosial media, barangnya tuh menarik-menarik banget ya. Aku juga suka dapet gitu kan ya. Cuma kalau kita pemula, saranku sih mendingan masuk ke e-commerce deh gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu kemana mendapatkan informasi, kalau mau minta balik lagi, nggak happy dengan barangnya, kita tahu siapa yang harus kita kontak. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Yolanda. Apalagi juga kalau e-commerce itu berarti kan em, si pembeli dan penjual nggak berhubungan langsung ya, tapi ada si e-commerce ini yang bisa menjadi penjembatan kalau ada apa-apa gitu ya. Ya, ya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yolanda. Saya baca kolom komen lucu-lucu lagi. Ya, lucu-lucu banget komennya. Iya, saya baca kolom komen ini lucu-lucu banget. Nah, eh, terima kasih banyak berarti untuk Mbak Yolanda, untuk Mas Bon, serta untuk Mbak Puji sudah berkenan nih jawab-jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan tadi bagi 3 penanya yang tadi muncul pertanyaannya yang dibacakan, jangan lupa berarti kalian terpilih untuk mendapatkan hadiah virtual money. Nah, di GFriends yang pertanyaan kita tampilkan pada screen juga tadi bisa dikirim ke email otdlitdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam. Siapa aja 3 pemenangnya? Kita coba lihat dulu. Kok pemenang yang terpilih ya, pertanyaan terpilih ada Puspita, Tiara Nur Arfiani, sama Dewi Ratnasari Batubara. Nah, itu 3 itu jangan lupa di screenshot nih ya, bisa screenshot layar yang ini, sekaligus screenshot pertanyaan yang kamu kirim di kolom chat. Habis itu kirimkan ke otdlitdik@gmail.com, maksimal sampai besok, cuma hari ini aja lah ya biar cepet. Terus di screenshot tadi dua buktinya, lalu kasih tahu nama asli sesuai KTP siapa, nomor HP-nya berapa, dan punyanya akun GoPay atau OVO yang terkonek dengan nomor HP itu. Udah deh, tinggal besok di Cifren, tinggal tunggu balasan aja dari tim admin kita. Oke, sudah di screenshot ya. Oke, mantap, kayak sudah di screenshot. Jadi di Cifren, kita banyak banget hari ini bahas soal jangan asal cuan ya. Jadi emang ternyata di balik sebuah rangkaian bisnis itu banyak banget hal-hal yang harus dipikirin, hal-hal yang harus dipersiapkan agar bisa sama-sama aman, baik untuk dari sisi pembeli maupun sisi penjual. Nah, di GFriends sekarang waktunya kita mau menyimak closing statement nih dari para narasumber hebat kita. Nah, yang pertama mungkin aku pengen dengar dari Mbak Puji, lalu habis itu Mas Bon, selanjutnya ke Mbak Yolanda. Jadi untuk yang pertama silahkan Mbak Puji. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin hoax itu ragamnya banyak sekali ya teman-teman. Jadi intinya kita harus waspada, baik itu dari informasi yang sampai ke kita, konten yang kita dapatkan, dan juga tentu saja hati-hati untuk tidak sembarang klik gitu ya. Karena oke, niat kita klik itu kepo, ternyata kita kena phishing gitu ya, data kita dicuri dan lain sebagainya, itu juga sebuah kerugian. Mungkin tidak langsung, tapi secara jangka panjang ini akan berbahaya juga untuk kita nantinya. Kemudian terkait dengan hoax, produk-produk atau hoax terkait dengan jasa gitu ya, yang bertebaran gitu ya, baik itu di media sosial terutama, itu teman-teman tetap waspada. Kenapa? Karena dicek dulu, walaupun visualnya menggiurkan gitu ya, gambar-gambarnya meyakinkan kita, bahkan ada tumpukan barang yang seolah-olah itu benar pesanan, testimoninya beragam. Teman-teman tetap saya rekomendasikan menggunakan e-commerce gitu. Itu lebih aman karena ada pihak ketiga yang menjamin keamanan jual beli transaksi yang teman-teman lakukan. Dan kemudian sekali lagi ini yang lagi happening,
terkait dengan lowongan pekerjaan dan juga terkait dengan saham, teman-teman hati-hati. Kita kalau nanam saham sebenarnya dari Bursa Efek itu sudah ada yang resmi ya, sudah ada di website-website dan aplikasi yang resmi. Kalau ada di luar itu udah no, big no gitu ya. Sama kayak informasi, saya selalu sampaikan, Mbak, apakah mendapatkan informasi dari media digital itu berbahaya? Selama itu adalah platform yang mainstream seperti kompas.com, Liputan 6 dan sebagainya, itu kan ada Dewan Pers yang mengawasi. Jadi itu sudah cukup memberikan garansi kepada teman-teman untuk meyakini berita-berita itu. Sama seperti jual beli. Nah, jual beli kalau itu sudah masuk e-commerce, teman-teman itu sudah setidaknya sudah merasa lebih secure dibandingkan asal beli di media sosial atau di iklan-iklan yang berseliweran tetapi tidak mereverse ke media ke e-commerce tertentu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dan tadi ya saya cek juga cek rekening ID itu tadi Kak Safero, teman-teman kalau beli itu misalkan dia boleh dicek juga dicek rekening.id itu kita bisa ngecek ternyata ya rekening-rekening yang ternyata udah jadi modus, nomor-nomor HP yang juga sudah jadi modus itu ada. Dan kalau udah terlanjur ketipu, laporkan gitu ya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti juga oleh teman-teman Kominfo sehingga nantinya tidak ada korban-korban selain kita yang ketipu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Puji untuk closing statement-nya. Selanjutnya boleh kita beralih ke Mas Bon. Silakan Mas Bon. Oke, jadi buat DigiFriends yang pengen jadi seorang content creator, benar-benar gue coba mau kasih pesan aja supaya kita benar-benar bertanggung jawab atas konten yang udah kita bikin. That's why kita nggak usah bikin konten aneh-aneh. Kalau misalkan kita mau berkarir sebagai seorang content creator, kita benar-benar harus bikin konten yang menarik, yang bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa teman-teman? Karena jadi content creator itu menurut saya mudah ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa konsisten, mudah-mudahan ada yang nonton, mudah-mudahan bisa closingan, mudah-mudahan nggak diomongin tetangga lagi gitu ya. Jadi sarannya tetap konsisten, perbanyak wawasan, riset, dan tetap percaya diri teman-teman. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gagal, jangan takut diketawain sama orang-orang sekitar. Biarkan mereka yang ngetawain, nggak biayain kita kok. Jadi aman-aman aja. Gitu Mas Vero. Baik, Mas Bon. Terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Selanjutnya yang paling pamungkas dari Mbak Yolanda Nenggolan. Silakan Mbak Yolanda. Oke, kalau dari aku mungkin ini sebagai penutup juga kali ya. Jadi dunia Yes, Mbak digital Yolanda. itu opportunity-nya besar sekali gitu ya buat masyarakat Indonesia, tapi juga resikonya juga besar gitu ya. Jadi memang aku menyarankan untuk dalam melakukan aktivitas bertransaksi selalu ingat tadi guidance panduan ingat FOMO. Verifikasi terlebih dahulu, lakukan observasi, pastikan bahwa mudah diakses informasinya di platform tersebut, dan mereka memiliki official rekening, customer service, di mana itu lebih melindungi kita dalam kita melakukan transaksi dan juga dalam kita melakukan aktivitas kita di dunia digital gitu ya. Jadi pergunakanlah dunia digital ini dengan baik, bisa mendapatkan cuan tapi juga aman. Baik, terima kasih banyak Mbak Yolanda untuk closing statement-nya. Nah, itu tadi DigiFriends closing statement dari 3 narasumber hebat kita, ada Mbak Yolanda, Mbak Puji, serta Mas Bon ya. Dan terima kasih Bu juga DigiFriends sudah menghadiri kegiatan kita pada sore hari ini di obrol-obrol literasi digital. Nah, sebenarnya kalau aku mau ngerangkum kayaknya agak kurang pas ya, karena apa yang disampaikan tadi udah banyak banget, dan ini semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Di-share juga tadi beberapa tips-tips yang DigiFriends jangan sampai kelewat. Pokoknya kalau melakukan segala sesuatu di dunia digital, dicek dulu, dipastikan lagi, dan kalaupun ternyata itu dirasa bukan sebuah hal yang tepat untuk dilakukan, mending nggak usah gitu ya. Dan jangan mudah termakan dengan iming-iming kosong ya, jangan atau kabar-kabar yang sekiranya kayak too good to be true ya, kayak masa sih gitu. Kalau udah dengar info terus kayak masa sih, tuh hati-hati tuh, bisa jadi benar, bisa jadi itu sesuatu yang salah banget ya, karena kalau udah too good to be true, wah mungkin lebih besar kemungkinannya itu hal yang nggak benar dibanding benernya. Jadi itu cuma nggak apa-apa ya, itu satu sisi ngebuat diri kita bisa lebih waspada terhadap berbagai hal yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Nah, sekarang kita akan foto bersama dulu.
Aku mau ngajak Mbak Yolanda, Mas Puji Mbak Yolanda, Mbak Puji dan Mas Bon untuk kita foto bersama. Oke, aku akan hitung mundur ya dari 3 ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Yolanda, Mbak Puji, dan Mas Bon sudah berkenan untuk menjadi narasumber di sesi sharing-sharing obrol-obrol literasi digital pada sore hari ini. Gitu. Dan kita saatnya sudah berada di penghujung acara DigiFriends. Aku mau ngumumin dulu agar DigiFriends nggak lupa untuk mengisi link presensi yang udah di-share dari awal tadi di s.id/hadir OOTD 190724. DigiFriends juga bisa lihat barcode-nya nih di sini. Nah, ini dia ada barcode-nya muncul. Silahkan DigiFriends bisa langsung di-scan barcode-nya. Selain di-scan juga mungkin barcode-nya bisa nggak cuma di-scan tapi bisa juga langsung klik linknya aja di s.id/hadir OOTD 190724. Langsung aja itu di kolom chat udah ada dikirim oleh admin, bisa langsung diklik ya. Jadi setelah nanti DigiFriend klik, nanti bisa langsung isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, udah deh abis itu bisa langsung download dan dapetin e-sertifikat. Kalau error pas download, nggak apa-apa karena e-sertifikat juga akan dikirim ke email. Bisa dicek di inbox atau spam secara berkala. Nah, pengiriman sertifikat juga paling lambat 7 hari setelah DigiFriend klik tombol selesai tadi, dan itu akan masuk ke email kalian masing-masing gitu. Nah, DigiFriend jangan lupa juga untuk follow serta subscribe akun Instagram dan YouTube @literasidigitalkominfo. Karena semoga DigiFriend bisa dapetin hal-hal yang menurut DigiFriend itu menarik dan bermanfaat gitu ya, terutama terkait dunia literasi digital. Dan karena ini sudah sore, nah DigiFriend mungkin yang lagi beraktivitas, yang baru mau pulang kerja, hati-hati di jalan, yang mungkin mau siap-siap untuk bikin makan malam, semoga lancar-lancar, atau ada aktivitas lain yang dilakukan, semoga lancar, dan yang penting DigiFriend bisa sehat dan bahagia selalu. Nah, DigiFriend, saya Safira Dwi Payana, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada semua DigiFriend sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini dari awal hingga akhir sesi ini, dan jangan lupa ini kegiatan yang ada di setiap Jumat, jadi bisa langsung aja dicek di Instagram @literasidigitalkominfo untuk tahu berbagai kegiatan OOTD dan literasi digital lainnya yang akan dilakukan pada periode mendatang. Jadi jangan sampai lupa di-follow dan di-subscribe @literasidigitalkominfo karena infonya bisa bermanfaat untuk kita semua. DigiFriends, sekali lagi saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah-salah, kalau ada kurang-kurang ya, kalau ada miss di kegiatan hari ini ya. Tapi yang paling seru memang hari ini kolom chatnya rame dan lucu-lucu. Jadi terima kasih banyak sudah meramaikan kegiatan hari ini. Semoga lancar kegiatannya, dan karena besok hari Sabtu sudah masuk weekend, happy weekend ya untuk DigiFriends semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.